Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat siang Pak. warahmatullahi. Oke, baik. Jadi yang pertama, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kita kesempatan, masih diberikan kepada kita keluangan waktu sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Adapun mata kuliah nanti yang kita kupas ya, yang kita bahas nanti di satu semester ini adalah tentang mata kuliah cloud computing dan juga nanti teknologi cloud computingnya. Oke. Jadi yang pertama di sini yang akan saya kemukakan adalah sistem perkuliahan ya. Sistem perkuliahan kita seperti ya sama ya yang kita lalui sudah hampir 1 tahun, udah lebih 1 tahun lah ya, masih dalam keadaan keadaan dalam jaringan ataupun daring ya. Tetapi nanti bisa juga nanti kita sharing, misalnya ya katakanlah nanti volumenya entah 10 orang ataupun 5 orang nanti ke kampus ya, diskusi secara ya istilahnya langsung lah ya gitu ya. Kemudian bisa juga nanti wadahnya kita buat itu, yaitu ada di di Telegram ya. Nanti di Telegram ini kita ada ya diskusi lah gitu ya. Ini wadahnya kita buat diskusi ya, nanti tanya jawab juga, nanti bisa juga di layanan WhatsApp ya. Di WhatsApp nanti juga bisa kita buat secara diskusi, makanya dibuat grup ini. Ya, jadi itu kalau sistem perkuliahan. Terkait dengan sistem akademik ya, penilaian mungkin sudah dijelaskan juga di kelas-kelas yang lain. Misalnya kalau di sini sekarang sudah ada perubahan ya. Kalau kita lihat kriteria penilaiannya itu adalah seperti ini ya. Kalau misalnya nilai A ya, maka range-nya itu adalah 80 hingga dengan 100 ya, sampai dengan turun ke bawah ya. Itu kalau masalah penilaian ya. Kemudian masalah etika gitu ya. Di sini kayaknya ada etika bertambah ya. Di sini belum ada namanya sekarang itu, kalau nggak salah penilaiannya sekarang ada namanya etika ya. Kemudian kehadiran, kemudian juga kuis, kemudian tugas, kemudian lagi UTS, selanjutnya adalah UAS. Nah, jadi kalau etika itu sekarang dibagi menjadi 10 ya, 10%. Nah, kalau misalnya bagus etika ya, itu 10 ya. Kehadiran juga 10%. Kemudian juga kuis ini sekitar 30 kalau nggak salah ya. UTS ini 20 ya. Kemudian UAS itu adalah 30. Jadi 50 20, jadi pas 100 semua. Nah, ketika kamu beretika yang baik ya, mungkin hari ini kita etika nggak nampak kelihatan gitu ya, tapi kayaknya kelihatannya itu pada saat interaksi lah gitu ya. Pada saat interaksi ataupun misalnya bagaimana memilih kata-kata yang baik gitu ya. Artinya kita buat wadah grup itu bukan berarti kita bebas di sana itu menuliskan sesuatu ya, tetapi kita harus beretika. Artinya kita harus memikirkan ya, terlebih dahulu yang tidak bisa yang bisa menyentuh hati orang lain ya, baik kita yang ada kita di grup itu semua. Jadi itu mungkin dalam konteks etika gitu ya, masuk ke adab lah ya. Itu nilainya 10 ya.
Nah, kemudian ada yang namanya kehadiran. Jika Anda misalnya hadir terus ya, hmm, maka nilainya 100 gitu. Jadi 100 dikali 10%, maka artinya tetap nilainya Anda dapat nilai 10 gitu ya. Kalau misalnya nanti 3, nanti Anda kalikanlah sendiri ya. Nanti berapa nanti nilai kehadiran Anda. Kemudian kalau tugas kuis ya itu 30, ternyata itu ya nilainya sama dengan UAS ya, 30% ya. Ini sangat besar ya. Seharusnya ya bisalah ya kuis dan tugas itu, karena memang eh, seringnya kita berlatih ya. Biasanya kita berlatih ya. Apakah itu suatu persoalan untuk mencari solusinya ataupun jawabannya, itu mungkin dikatakanlah tugas ataupun kuis gitu. Tetapi suatu tugas ataupun apa yang diemban kepada Anda kerjakan, pasti Anda mendapatkan feedback gitu ya. Bisa saja ya, namanya dosen gitu ya. Dosen itu kan dia kan akademis gitu ya. Bisa saja nanti dari kuis itu ya kan, dari tugas itu, misalnya tugasnya itu yang berpotensi misalnya eh, bisa memberikan feedback kepada masyarakat gitu ya. Bisa saja nanti ya Anda bisa kerjakan, Anda lolos, tidak usah lagi mengikuti UTS ataupun UAS, tetapi dengan Anda giat dengan kuis, dengan tugas yang begitu misalnya begitu berpotensi, ada feedbacknya bagi masyarakat ya, maka Anda sudah lulus ya. Begitu dia. Makanya di sini sebenarnya 30% ya. Apalagi sekarang itu ada namanya kampus merdeka. Mungkin seperti apa nanti kedepannya kampus merdeka itu, salah satunya adalah 3 semester itu kita berada di luar gitu ya. Kalau terhitung misalnya Anda sekarang sudah semester 6, mungkin sudah berlalu lah ya. Mungkin anak-anak semester 1 yang saat inilah mungkin kampus merdeka itu mereka akan mengikutinya gitu ya. Kalau kita semester 6, mungkin kita hanya 2 semester lagi ya, 3 semester lagi lah ya. Kalaupun ini nanti ya kerja praktek itu mungkin dari itu sudah kebiasaan ya, itu sudah kita lakukan, itu sudah lama kita lakukan di sini. Jadi itu dia, mungkin seperti tugas ini, artinya ada permasalahan misalnya di luar, bagaimana kita mengambil persoalan itu sehingga kita bisa menyelesaikannya. Ya, itu dia ya. Kemudian UTS memang ujian tengah semester ini ya, sebenarnya Anda ikuti, memang harus diikuti supaya nanti Anda mendapatkan yang 20 ini. Bagaimana tidak mengikuti? Kalau tidak mengikuti, maka nanti ada ujian susulan. Ini mungkin aturan yang ada di sini gitu ya. Ini mungkin aturan yang di sini. Kuat memang di sini. Walaupun Anda tidak mengikuti, nilai Anda tidak Anda nggak pernah mau sama saya, tapi kadangkala bisa saja Anda ya bisa lolos gitu ya. Lolosnya bagaimana? Anda melakukan perbaikan, Anda melakukan semester pendek, ya lolos juga gitu. Memang kalau kuliah kita di sini seperti perkuliahan yang kita alami di Indonesia, negeri pun gitu. Negeri pun bisa seperti itu, dibuat ujian semester pendek, ya, ujian perbaikan. Jadi itu mungkin solusi bagi ya, katakanlah sepertinya kita nggak bisa mengatakan kepada mereka malas gitu ya. Mungkin mereka itu sibuk ya, waktunya tidak bisa dibagi untuk hadir ataupun tidak mengikuti UTS ya. Seperti itu dia. Nah, ini mungkin ya, ini sudah tahu lah kita ini ya. Tapi kalau yang ini menurut saya ini setiap ada tugas, biasanya tugas itu kan kadang setiap hari dikasih tugas gitu ya. Jadi makanya nilai persennya sini besar gitu. Nah, itu dia. Itu dia ya. Oke ya, selanjutnya kalau misalnya Anda sudah mengisi ini, misalnya ini adalah ini ya, ini saya komen tadi ya, ini barusan saya komen. Ini barusan saya post ya. Jadi yang saya post ini ya, silakan nanti Anda komen di sini ya. Silakan nanti di komen di sini di komen.
Tulis nanti di sini yaitu misalnya npm, kemudian nama, kemudian hashtagnya buatnya, hashtagnya misalnya hadir. Nah, begitu ya. Nanti ini tetap di komen. Jadi yang Anda lakukan adalah komen ini ya, komen. Selalu komen apapun yang saya posting di sini, komen. Jadi saya itu memposting hanya seperti ini ya. Dan Anda jangan melakukan hal-hal yang apa namanya? Anda mempost di sini, jangan mempost ya. Misalnya masuk kita, Pak, jangan kamu buat di sini ya, jangan diumumkan. Karena ini kelas yang adminnya, yang apanya, teachernya adalah saya gitu ya. Jadi Anda buat hanya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada informasi, maka nanti di post nanti di kita di wadah WhatsApp ataupun Telegram ya. Oke ya. Selanjutnya yaitu motivasi lah ya, motivasi dan pengenalan mata kuliah. Jadi gini ya teman-teman semua. Jadi kalau saya memanggil teman-teman udah biasa ya, teman-teman atau abang atau bapak atau ibu itu sudah biasa. Itu mungkin inisial aja, tapi supaya lebih akrab kita panggil teman atau kawan, terserahlah ya. Tergantung siapa yang manggil ya. Nah, itu beretika juga, yang penting ada tutur katanya gitu, ataupun bro gitu ya, ataupun ya andalah ya kemana supaya kalian itu merasa dekat dengan seorang dosen ataupun yang mengasuh kalian di kelas ini ya. Itu mungkin etika lah ya. Itu biasanya itu kalau ucapan seperti itu ya. Nah gini teman-teman semua, masalah apa namanya motivasi. Pertama, motivasi yang mau saya sampaikan hari ini, Anda sekarang itu sudah apa namanya, Anda sekarang itu sudah semester 6 ya, semester 6 semester 6 gitu loh ya, S6. Jadi Anda sekarang sudah S6, mungkin ya 2 bulan ataupun 2 bulan ke depannya ada namanya KP, kerja praktek. Kerja praktek ini ya, ini memang harus Anda kerjakan ya. Tapi belum tahu formatnya bagaimana. Mungkin apakah nanti publish ke jurnal, atau mungkin seperti biasanya ya kan, kunjungan ya, ataupun visiting, kemudian outputnya adalah laporan. Saya mungkin ingin memotivasi di bagian sini ya. Itu ya. Kalau misalnya Anda sekarang sudah semester 6 mau melakukan hal ini, berarti kalau dilihat kondisinya saat ini ya, bagian yang ini misalnya bagian yang kunjungan ataupun laporan, memang ini pada umumnya yang sering dilakukan. Bisa ya, bisa Anda buat misalnya yang ini, Anda pilih misalnya yang ini. Kalau misalnya nanti ada yang ini, boleh juga milih yang ini. Tapi kalau kunjungan kan gini, kunjungan Anda misalnya kunjungan di suatu perusahaan, tentunya Anda itu melihat aspek ya, sisi teknologinya gitu ya, IT yang di sana, perkembangan IT lah, IT yang digunakan ya, penggunaan IT-nya. Jadi kalau misalnya IT-nya Anda lihat, IT-nya berarti yang mananya, apakah softwarenya atau misalnya hardwarenya, kan gitu, atau dua-duanya. Kalau dari ya Anda ingin membuat suatu karya ilmiah itu, ataupun laporan ataupun kunjungan itu ya, Anda kan riset tuh. Jadi kalau riset ya, riset itu kan meneliti ya kan, memantau, mengamati ya, apa yang sesungguhnya yang digunakan mereka di tempat kerja itu, dan apakah memang sistem itu membantu mereka, memudahkan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, kan gitu. Nah itu dia.
Jadi Anda lihat dong itunya softwarenya. Software apa dia pakai. Anda lihat juga hardwarenya. Memang kalau misalnya ada hardware, pasti ada software gitu. Tetapi sejauh ini apakah memang sangat membantu ya, sangat membantu kalau mereka pakai software itu gitu. Kamu lihat, kalau misalnya dia sudah menggunakan software, kamu harus menganalisa, gunakan analisa Anda. Analisa. Apa yang kamu analisa? Dari kelemahan, cari kelemahannya ataupun kekurangannya, ya, sesuai yang kamu lihat di lapangan. Kamu hanya komentar sebenarnya. Kamu hanya mencari saran menurut pandanganmu, kan gitu. Menurut pandanganmu. Kamu lihat dulu. Jadi makanya kita itu riset itu kan seperti itu. Ya kan? Kita amati dulu sistemnya. Tapi kan udah sistem itu kan dari 1, 2, dia udah tersistematika. Iya, memang benar. Tetapi ada aja nanti ada aja kekurangannya. Nah, kekurangan itulah yang Anda sisipi ya. Misalnya penambahan menu, ya kan. Kemudian fasilitas ini, gunanya seperti ini. Muncullah nanti satu topik tentang kerja praktek. Seperti itu dia. Jadi Anda pun termotivasi ataupun terdorong untuk menyusun laporan sesuai yang Anda analisa di tempat perusahaan itu. Nah, kalau misalnya Anda kerja praktek dan sebaliknya, yang saya cerita ini sebaliknya, Anda kunjungan, Anda nggak melihat apa-apa, maka nggak ada, Anda itu hanya datang ke sana ya, hanya menghabiskan biaya, tenaga, kemudian waktu Anda sia-sia. Kalaulah hal itu terjadi, maka Anda nggak akan termotivasi. Motivasi itu kan terdorong gitu ya. Anda nggak termotivasi ataupun terdorong menulis laporan. Apa yang terjadi sama Anda? Ya, sebenarnya Anda nggak pening gitu ya. Anda nggak susah, nggak pening-pening. Apa yang pening-pening? Ada uang, buat laporan kerja praktek gitu. Nah, ya kan, tempah gitu. Kalau seperti itu berarti ya Anda masuk ke sini berkuliah ya, mulai dari kuliah normal sampai dengan kuliah tidak normal ya, Anda berarti gagal dalam memahami motivasi. Jadi kalau motivasi itu adalah ya terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, yang artinya ya dari yang tidak baik menjadi baik. Seperti itu dia. Hari ini mungkin lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kalau berlanjut kebaikan itu, besok mesti lebih baik daripada hari ini gitu. Jadi itulah motivasi. Ya, ya simpel-simpel aja. Saya tarik satu poin aja tentang kerja praktek gitu ya. Kerja praktek ini harus Anda lalui, ini harus Anda lewati. Jadi permasalahan topik sebenarnya. Topik ya. Jadi itu dia. Kemudian tadi motivasinya tadi kan yaitu ujung-ujungnya kan nulis. Jadi ujung-ujungnya kan nulis jadinya. Menulis. Sebenarnya gini duluan. Membaca. Membaca. Simak gitu ya. Makanya mohon maaf ya, yang beragama yang lain, di agama Islam ada yang namanya Iqra gitu ya. Dan 1 ayat sampai dengan 5 ayat di surat Al-Alaq itu ya, itulah pertama kali diturunkan ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya manusia itu memang disuruh baca gitu ya. Jadi kenapa membaca? Karena membaca ini adalah sumber daripada ilmu. Inilah ilmu itu. Kalau kamu membaca,
Nah, membaca hal dalam apa gitu ya. Sekarang gini, kamu ke perusahaan itu sebenarnya kamu itu membaca. Kamu lihat mereka bekerja, kamu lihat sistem yang digunakan, kamu itu sedang membaca. Masuklah bahasa Inggris, riset katanya. Riset itu kan meneliti. Meneliti sama dengan membaca. Kamu baca dulu di lapangan, kamu lihat dulu, menonton pun membaca. Kamu tonton dulu videonya, kamu simak video itu juga membaca. Nah, kalau bahasa Inggris kan dia kan riset ya. Bahasa Inggris kan satu bahasa aja, satu kata, riset, selesai, meneliti. Lebih detail dia itu, makanya dikatakan riset. Nah, membaca ini pada umumnya ini adalah ini pengertiannya banyak ya, jamak dia. Makanya itu dia perintah yang diturunkan pertama kali, baca. Bacalah itu. Kemudian apa? Menulis. Nah, ujungnya ke sini, menulis. Nah, kalau kamu istilahnya sudah baca, sudah kamu teliti, sudah kamu simak, sudah kamu analisa, ujungnya kan ke sini, menulis. Makanya saya katakan sama teman-teman semua, menyusun kerja praktek itu tidak susah seperti Anda pikirkan. Menyusun skripsi itu tidak susah, malah gampang gitu ya. Malah gampang, asal ada yang namanya kemauan. Kemauan itulah tadi di belakangnya itu harus suka Anda dengan ini, doyan membaca. Kalau lo hari ini suka menonton video, sebenarnya menonton video itu Anda itu adalah membaca. Menonton TV juga membaca. Ketika Anda tonton TV itu membaca ya. Misalnya Anda tonton misalnya sinetron, secara tersirat ya, perilaku ataupun behaviornya yang Anda lihat itu ya terkesan sama Anda, akhirnya Anda contoh gitu. Makanya luar biasa kalau Anda suka menonton. Tapi yang sayang itu subscribe-nya yang membuat channel hiburan itu lebih ramai dibandingkan yang teknologi ataupun edukasi. Kenapa? Manusia itu kan pengen dihibur. Alhasil apa? Ya terkontaminasi sebenarnya, terhubung dia, tercampur dia ya. Misalnya Anda yang baik-baik ya kan, tamat SMA masih polos gitu ya. Ketika Anda melihat yang tidak sesuai dengan, yang tidak sekelas Anda itu secara terhipnotis. Sehingga apa? Ya ada efek lah, efek itu kan banyak. Ada malas ya. Ada ya pokoknya banyak lah. Apalagi misalnya hari ini ya, suasana Covid ini banyak alasan gitu ya. Misalnya berkuliah, misalnya uang kuliah bayar gitu ya, penuh pembayarannya. Kemudian kuliahnya seperti ini. Kemudian lagi sebenarnya manusia itu ya, biar saya bocorkan juga sama kita semua, manusia itu paling banyak mengeluh. Itu dia. Mengeluh, apapun yang Anda buat, sesuatu yang baik pun Anda buat, itu pasti mengeluh dia itu. Selalu ada yang namanya, alah, kok gitu aja, maunya kan gini, pasti ada selalu. Makanya kita itu nggak pernah menyatu dalam satu konteks pendapat gitu ya. Makanya ya, supaya Anda itu terdorong ataupun termotivasi tadi, kembali tadi ke kajian kita tadi, bagaimana supaya Anda sukses melewati pandemi ini ya, dalam kaitan belajar tadi. Pandemi ataupun yang Anda sebut inilah virus corona. Saya sengaja sebenarnya saya jarang menyebut nama virus ini. Kenapa? Dia itu makin bangga dan makin tumbuh dia si virus ini. Makanya saya bilang suasana seperti ini gitu ya. Mungkin ini jadi hambatan kalian nanti untuk kerja praktek. Tapi tenang, saya akan kasih motivasi, saya akan kasih dorongan supaya Anda itu mudah kalian itu menyusun kerja praktek. Salah satunya adalah tadi menulis, baca. Kamu baca. Jadi itu dia. Banyaklah Anda membaca. Terutama adalah dalam hal yang ada kaitannya yang Anda ambil ini, atau sesuai dengan jurusan yang Anda
ambil, yaitu ya IT ini. Kemudian dari motivasi tadi Anda justru membaca, kemudian ini saya kaitkan dengan mata kuliah kita. Apakah nanti bisa Anda tergambar cocoknya ya, apalah judul kerja praktek saya kalau dihubungkan dengan mata kuliah ini. Saya mau berknok dia dengan mata kuliah ini. Mungkin ada satu topik yang bisa Anda angkat nanti. Juga Anda juga ya, di mata kuliah yang lain bisa juga Anda ambil satu topik gitu. Karena ini masa genting Anda gitu. Jangan main-main ya. Kalau misalnya Anda abaikan santai, cepat sekali berlalu ini bulan ini. Apalagi nanti bentar lagi bulan puasa. Cepat dia. Jangan nanti Anda nggak KP gitu. Nah, kalau misalkan nanti Anda nggak menyusun KP istilahnya gagal, Anda menganggur 1 tahun lagi. Nah, tambah uang kuliah lagi gitu kan. Jadi ini jangan Anda apakan. Anda jangan remeh dengan kerja praktek ini. Ini syarat daripada skripsi. Itu pula masalahnya. Kalau nggak ada kerja praktek, maka nanti Anda nggak bisa nyusun skripsi. Oke, baik. Mata kuliah cloud computing, mudah-mudahan nanti bisa kita gambarkan ya, ataupun dorongan nanti sama kita untuk menghadirkan satu topik ya, apa yang cocok menurut kita gitulah ya. Makanya tergantung kita membaca situasi lah ya. Bercerita tentang cloud computing, ini saya demo lagi ya. Misalnya Anda lihat ini. Ini grup apa ini? Grup Telegram ya, yang saya buat. Sebenarnya grup ini sudah lama juga saya pelihara ya. Mulai dari sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi setiap semester ini ganti saya buat ya tilenya di sini ya. Anda lihat di sini, kalau saya klik ini, maka muncul di sini beberapa informasi ya. Ada foto, Pak, ada video. maaf Pak, screen Bapak nggak kelihatan Pak, nggak tershare. Nggak kelihatan. Oh ya. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Sama. Sama, Oh, Pak, sama. oke. Pak nggak nampak Pak. Berarti tadi apa yang saya tulis tak nampak kalian ya? Nggak nampak Enggak Pak. Pak. Oh iya, makanya harusnya komisarisnya tadi agak Tadi ada Pak, diapain. cuman baru Iya. Tadi ada, Pak. tadi ada yang baru hilang Pak. Yang baru ini. Oke, baik. Ini sudah nampak ini? Udah Pak. Udah Pak. Oke. Pertama begini, teman-teman semua. Kalau Anda misalnya lihat grup Telegram kita, ini Telegram ya. Kenapa saya langsung ke Telegram? Kenapa nggak di WhatsApp? Kalau Telegram itu bagian dari cloud computing. Kenapa bagiannya? Ya bagian. Pertama, pada saat Anda buka misalnya grup informasi di sini, maka di sini ada info. Ada 23 foto, 2 video, 37 files, 28 link. Begini ya. Ini ya, pada saat kita post misalnya entah link YouTube atau misalnya saya post di sini software misalnya. Software di sini saya post gitu ya, ataupun screen yang lalu. Ini ya, kalaulah Anda nggak Anda buka di sini, buka misalnya di sini, kemudian terbuka dia, bisa Anda lihat infonya misalnya kayak foto ini ya. Ini saya buka misalnya ada di sini misalnya foto ya. Pada saat misalnya Anda buka, mana tadi dia? Pada saat misalnya Anda buka, itu sebenarnya data itu dia berada di cloud. Kecuali misalnya Anda melakukan yang namanya penyimpanan. Nih misalnya ini Anda klik atau Anda simpan, ini tahun 2019, ini Anda simpan. Itu masuk ke storage kita. Kemudian juga ini juga kalau kita download ini, kita simpan masuk ke media penyimpanan kita. Ya. Kemudian ya, cloud computing itu layaknya seperti drive Google Drive juga lah ya, Google Drive ini. Drive Google ini pun seperti itu, ya. Jadi ya, data-data kita itu yaitu masuk ke dalam Google. Nah, jadi mereka itu ya menyediakan penyimpanan. Google itu menyediakan penyimpanan ya. Dia menyimpanan dikatakanlah yang namanya ada namanya server ya, komputer server.
Komputer server itu ya banyak jenisnya. Ada web server, ada namanya file server, kemudian lagi ada namanya video server atau streaming server. Banyak ya, tergantung dari memang ada file ya. Kalau file biasanya seperti ini gitu, cuman file itu kan sekarang kan banyak. File video pun dikatakan file, gambar pun dikatakan file. Nah, jadi komputer server ini ataupun komputer ini diinteraksikan, dihubungkan ke internet. Sehingga apa? Sehingga pengguna Telegram ataupun pengguna Google dapat menggunakannya. Dan inilah yang dikatakan cloud tadi. Cloud itu adalah internetnya, kemudian computingnya itu adalah komputernya. Maka ya, ada komputer di awan katanya, ada komputer di internet. Makanya kalau Telegram ini punya siapa? Punya Telegram lah katanya kan. Kemudian tahu nggak kantornya di mana? Oh, kalau masalah itu nggak tahu. Nah, kemudian siapa di sini? Apakah Anda kenal siapa yang bekerja di Telegram ini? Tidak tahu. Nah, kemudian tanya lagi, apakah Telegram ini aman? Oh ya, tergantung. Tergantung bagaimana maksudnya? Tergantung ya, kalau misalnya ya, makanya apapun wadahnya gitu ya, apapun wadahnya, itu resikonya tetap ada, ya, tetap ada resikonya. Inilah yang namanya layanan gratis tadi, ya. Inilah namanya layanan gratis tadi. Ketika kita menyimpan data di sini gratis semua, kita upload di sini, kita simpan ke sini gratis semua. Kemudian feedbacknya apa sama Telegram? Ini kan bisnis ya, sama kayak WhatsApp, sama kayak Facebook. Jadi yang mau saya jelaskan adalah ini termasuk daripada bagian cloud computing, kan gitu. Kemudian ada juga Google Drive juga seperti itu, bagian dari cloud computing. Kenapa seperti itu dibuat? Kenapa si Google mau menggratiskannya? Kenapa si Telegram mau menggratiskannya? Rugilah mereka, kan gitu. Tidak, Anda lihat di sini. Penyimpanan misalnya dari 15 GB, Anda lihat 15 GB. Nah, lebih dari 15 GB berarti itu ada layanan pro-nya, ada layanan berbayarnya. Nah, ini namanya manajemen pemasaran. Kalau misalnya kita sudah tergantung daripada Google Drive ini ataupun daripada cloud computing yang dibuat di internet itu, kalau sudah kita menggantungkan diri di sana, akibat dari misalnya ya tanpa mereka gitu perusahaan kita tidak berjalan, maka apapun ceritanya kita harus membeli. Nah, itulah dagang tadi. Makanya setiap produk Google ataupun cloud computing yang ada di internet itu ya seperti itu. Misalnya ada layanan gratisnya, misalnya AWS ya, Amazon ini membuat mesin virtual, ini juga ada free-nya tuh, ya kan. Misalnya Google Google PPS ini cloud Google ya. Ini juga ada layanan free-nya, tetapi dengan syarat ya, kamu harus menggunakan kamu harus punya kartu kredit. Misalnya nanti ini selama digunakan 30 hari, lewat di 30 hari nanti kamu harus bayar. Makanya di sini ada layanan gratisnya. Cuman kan beda-beda ya. Kalau di sini kita lihat di sini kredit ya. Jadi sebenarnya kita itu membuat satu komputer di internet ya, yang mana nanti sewaktu-waktu kita mengakses komputer kita itu, tetapi dalam bentuk virtual ya. Itu dia. Jadi kalau kita lihat di AWS ini juga seperti itu. Syaratnya adalah kita harus mempunyai kartu kredit, sama juga dengan ini. Jadi kalau yang di sini Anda lihat di sini, new customer get $300 in free credit to spend Google Cloud ya.
all customer get general purpose machine ya, F1 micro instant Vermont for free, no change again your credit. Nah, itu dia. Jadi kuncinya kita yang kalau yang Google Cloud ini kita diberikan penggunaan selama 90 hari. Tapi dengan syarat kamu harus punya kartu kredit. Saya sudah pernah daftar sini, mesti pakai kartu kredit. Nanti lewat dari itu ya kita nanti bayar auto debit nanti ya. Nah, di sini juga kita itu nanti akan dibuat satu mesin virtual, maka di sini katakan namanya PPM ya, PMs ya. Ini these PMs are designed for your most demanding workloads ya, such as machine learning and high performance computing. Jadi itu dia ya, ada virtual machine yang didesain ya, artinya memang lebih apa namanya yang sesuai dengan menunjang ya, katakanlah mendukung ya apa yang kita butuhkan. Ini bisa juga ya dengan teknologi machine learning ya, ada kecerdasan buatannya yang mereka buat PM itu. Nah, banyak sekarang layanan cloud computing ini. Misalnya saya buka lagi sini, asal Anda buka sini misalnya PVS ya. Nah, ini saya buka PVS. PVS itu adalah virtual private ya, virtual private compute ya. Ini dia misalnya ini server ya, Niaga Hoster, ini Alibaba ada juga. Ini saya buka berapa kita, ini exabyte misalnya, privat ya, virtual private server, virtual. Nah, tak nampak dia gitu ya, fisiknya nggak ada nampak gitu. Jadi komputer ya milik pribadi tapi dia virtual ya. Sama kita halnya misalnya ini namanya kuliah virtual ya. Kita nggak duduk, kita nggak datang ke sini ya, tetapi kita ada administrasinya gitu ya, ada absennya, ada mata kuliahnya gitu. Sama halnya juga dengan PPS ini. PPS ini kita apa namanya, kita menyewa ya, kita memiliki satu komputer di internet ya. Jadi misalnya Anda punya komputer ya, komputer kalau misalnya kita punya laptop ataupun komputer, ada sistem operasinya, ada softwarenya, kemudian ya ada data-datanya tersimpan di dalam. Sama halnya juga seperti ini ya. Ya misalnya Anda juga misalnya Anda pengguna Android, misalnya pengguna smartphone gitu, kadang sudah dilengkapi dengan cloudnya ya. Nah ini dia. Misalnya ya, PPS yang pertama itu adalah 50.000 per bulan. Ini adalah biaya rental, biaya apa namanya? Biaya pemakaian dalam satu bulan ini ada namanya inilah dia istilahnya, kita kasih sama mereka 50.000 per bulan, kita dapat dengan fasilitas yang ini. Dijelasin sini fasilitasnya, 20 GB SSD, 1 GB memori, 1 CPU, kemudian bandwidth juga dapat. Ini adalah virtual. Nah, seperti apa nanti Anda dapatkan ini? Ini saya buka server saya dulu ya. Misalnya saya buka server di sini. Nanti ya Anda mendapatkan sesuai dengan spek yang Anda pilih. Misalnya kalau misalnya kita pakai Windows, ya ini saya klik 2 kali dulu, ada Windows nih. Ini misalnya, ya Anda mendapatkan seperti ini aja. Nah ini namanya sudah VPS ya. Jadi kalau yang ini sudah VPS, nah ini bisa juga diakses dari luar gitu ya. Misalnya misalnya saya kasih aksesnya, Anda bisa meremote dari laptop Anda gitu. Misalnya kayak gini, ya seperti inilah kita dikasih. Kalau misalnya OS-nya Windows gitu, tetapi nanti di sana dia itu main instan, sama kita misalnya kayak apa namanya, membuat sebuah website, tetapi didukung dengan CMS ya.
CMS, misalnya CMS menggunakan WordPress ataupun misalnya Blogspot gitu ya. Begitu dia nanti di sini PPS itu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya bisa membuat cloud computing ya. Apa? Membuat cloud computing server bisa kita buat. Bisa kita buat. Seperti ini. Ini sebenarnya di belakangnya ini siapa? Ini kan istilahnya ini adalah front office-nya. Apa front office? Misalnya di admin lah gitu ya. Ini yang di apa? Yang menerima lah gitu ya. Ya istilahnya kayak tempat belanja, kita lihat-lihat dulu gitu. Tetapi sebenarnya di belakang ini, di belakang mereka ini ada seperti namanya sistem virtualisasi. Virtualisasinya apa? Nah, itulah tadi menggunakan sistem operasi Proxmox seperti ini. Jadi sistem operasi Proxmox ini adalah sebuah wadah ataupun hypervisor yang bisa membuat mesin-mesin virtual. Ini kan ada berapa ini? Ada 11 mesin virtual ini sih. Jadi kita bisa membuat mesin virtual di sini tergantung kebutuhannya. Apakah kebutuhannya misalnya untuk web server? Apakah misalnya untuk FTP server? Ya kan? Apakah memang untuk video streaming ya, seperti buat di YouTube, atau misalnya seperti situs-situs film itu ya. Ada misalnya situs-situs film gitu ya. Dia itu tersusun semua, deskripsinya jelas, misalnya video dari zaman A sampai dengan zaman Z gitu. Jadi dikoleksi dan seperti itu. Ada platformnya. Jadi itulah cloud computing itu, yaitu komputer virtual ya, yang tersedia, yang dibuat, yang disewa, tetapi letaknya di internet ya. Kemudian itulah yang diakses oleh pengguna. Memang ujungnya semua internet. Jadi laptop saya ini pun sebenarnya cloud computing. Kalau misalnya Anda bisa mengakses laptop saya ini, itu sudah cloud computing. Misalnya ini kan, ini misalnya server nih. Kalau saya buka klik 2 kali ini, ya yang muncul cuma gini doang gitu. Gini doang yang muncul. Epistemic apa namanya? Epistemic BD gitu ya. Coba ini aja yang muncul. Karena dia kan kalau dia servernya misalnya Linux gitu ya. Misalnya saya masuk ke dalam. Saya masukkan password saya. Kalau seperti server seperti ini. Saya ketikkan IP AD. Berapa IP-nya? Ini 199.199.199.65 gitu ya. Nah, kalau saya cek misalnya di Mikrotik saya cek di sini, apa ini yang terjadi? Apakah bisa dilihat informasi tentang itu? Misalnya saya masuk kemari, kemudian saya IP, kemudian firewall, kemudian kita lihat apa namanya, IP-nya tadi 65. Di mana dia 65? Kita lihat di sini. Ini ada 65. 8081 portnya adalah 8081. Ya, ini 65. Nah, kalau misalnya saya akses misalnya di localhost, saya akses ini. Misalnya saya buat di sini 199, kemudian 65, kemudian 8081 itu portnya. Apa yang terbuka di situ? Nah, ini lagi loading. Maka yang terbuka itu seperti ini. Ada sini layanan cloud ya. Ini adalah layanan cloud ya. Nah, ini dia. Ini adalah saya. Ini adalah pengguna. Kalau kita lihat di sini pengguna-pengguna, ada di sini banyak dosen yang menggunakan. Nah, ini. Nah, ini adalah cloud. Ini apa? Ini sama dengan kayak apa namanya? Kayak Telegram. Tapi lebih apa gini lah, lebih istilahnya lebih apa namanya? Lebih lengkap gitu lah ya. Di sini ada talk-nya gitu ya. Kemudian ada chatnya, kemudian ada lagi buka dokumennya ya, dokumen apakah dia Excel atau kemudian ada musik. Pokoknya dia
apa namanya? Dia seperti kalau ini sudah bagian daripada cloud computing. Kenapa bagian dari cloud computing? Ya buktinya misalnya bisa kita akses dari luar, bisa kita akses dari dalam. Nah, kalau yang ini misalnya kita yakin ya misalnya ini dalam lokasi kampus misalnya. Nah, kalau misalnya Telegram ini, kalau kita kaitkan dengan tadi menyangkut risiko keamanan. Apakah misalnya aman kalau misalnya kita post Telegram? Aman-aman aja kalau misalnya informasi yang kita post di Telegram itu ya nggak ada efeknya misalnya dengan yang lain, nggak sifatnya kerahasiaan, ya oke-oke aja. Tetapi kalau misalnya dia bersifat rahasia, misalnya data-data lengkap kita, misalnya data kuliah, ijazah, ya, utang piutang misalnya, ataupun misalnya ya yang lainnya, maka kita harus tempatkan sesuai yang kita, ya katakanlah kita tahu daripada ya apa namanya elektabilitas seseorang itu gitu ya, ataupun perusahaan itu, perusahaannya di mana, lokasinya di mana, alamatnya di mana. Iya memang sekarang kan banyak namanya cloud computing. Itu cloud computing punya siapa? Nah, bercerita tentang cloud computing, ya. Kalau misalnya kita punya kemampuan untuk membuat sebuah layanan, apakah dia masih berbentuk localhost? Ya wajar saja kita bangun sendiri gitu. Atau kita bisa juga buat cloud computing sendiri gitu ya. Nah, permasalahannya kenapa banyak mereka yang memilih VPS tadi ya? Virtual Private Network seperti yang ini tadi, ini kayak AWS ya, walaupun mereka membayar, mereka itu perusahaan itu mereka itu tidak pengen lagi istilahnya apa namanya memantau infrastruktur mereka gitu ya. Ini misalnya perawatan untuk bulan ini, kemudian siapa lagi nanti teknisinya, gaji teknisinya siapa, apa namanya bagian orang insinyernya ya, IT engineer-nya, IT supportnya, kemudian lagi nanti bagaimana nanti kalau mati listrik, bagaimana, pokoknya untuk segala perawatan ya agak ribet gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sewa, sama halnya misalnya kita menyewa rumah gitu ya, Anda sewa rumah tuh ya, kelasnya bagaimana, kelas eksekutif misalnya 1 juta per bulan gitu ya, itu disewa, semua sudah lengkap, kamu gunakan. Cukup kamu bayar 1 juta, tempat tidurnya sudah ada, lengkap semua. Perawatan rumah kamu nggak usah pikirkan. Yang kamu pikirkan adalah cuma sewa aja, ya. Ya sama halnya kita ini kan yang ini kan sudah masuk dalam kelas dagang. Jadi artinya ini di dagang, ini sudah bisnis. Jadi itu dia. Jadi kalau kita lihat sepintas, di belakangnya ini adalah ada virtualisasi, makanya di sini prepaid ya. Prepaid. Artinya apa? Bisa diambil kesimpulan, dia mempunyai satu server yang besar. Dia memiliki satu server yang besar, tetapi di dalamnya itu dibuat virtual. Banyak virtual. Inilah yang dijuali orang itu. Inilah yang namanya cloud computing. Seperti itu dia, ya. Masih banyak lagi cloud computing. Kalau misalnya Anda lihat di sini, ini adalah Nextcloud. Ini adalah kalau Anda buka situsnya Nextcloud. Ya. Ini adalah Nextcloud. Oke. Anda lihat di sini ya, ini sebenarnya gratis open source gitu ya. Tetapi ya ada juga yang bayarnya. Pasti selalu ada. Namanya kita membuat suatu produk. Kita membuat sebuah yang bisa dipakai orang. Kita buat dulu tampilan-tampilan yang bagus-bagus di awalnya, kemudian bisa digunakan. Ini dia hasilnya yang ini. Inilah hasilnya. Ini bisa kita manajemen lagi, kita buat sini pemberkasan ya. Kita simpan sini data-data yang penting, siapa yang mau ngupload kemari bisa. Bahkan Anda bisa juga akses ini ya. Tergantung daripada bandwidth yang disediakan di sini. Jadi ini bisa diakses online gitu ya. Seperti itu dia. Jadi sumbernya dari sini ya. Nextcloud. Ini diinstal di Linux ya. Ada Nextcloud Hub, dan juga masih banyak lagi layanan-layanan yang gratis tetapi sangat mendukung kinerja daripada perusahaan, sangat mendukung daripada sekolah ya, kampus, sekolah seperti ini misalnya. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Slim. Nih, Slim ya, Slim itu adalah software ataupun layanan open source. Ini kita buka aja lah
ya. Nih, Slim Senayan Library Management System. Ini adalah layanan web. Ini bisa dijalankan juga di Windows, ya. Juga bisa dijalankan di Linux, ya. Nah, misalnya kayak layanan ini ya banyak manfaatnya, seperti misalnya yang Anda lihat di sini 199, kemudian saya ketikkan sini 658282. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini layanan perpustakaan. Ini adalah layanan perpustakaan yang IP-nya yang ini. Misalnya mau saya cari misalnya sini cloud computing. Enter, cari di sini, maka di sini sudah ada. Nih, ini ada buku cloud computing di perpustakaan kita. Ini dia. Ini kita klik misalnya ini detail cantuman. Apakah ada yang minjam ini atau tidak? Sedang dipinjam. Ini sedang dipinjam. Tempo pada 21. Ini contoh layanan open source, ya. Dan ini udah saya install di sini, makanya bisa digunain, ya. Jadi orang perpustakaan sekarang itu menggunakan sistem ini. Yang sumbernya itu, ya, yang open source-nya itu bisa didapatkan dari sini. Ini kemarin saya download di sini, kemudian saya installkan ke dalam sini, ya. Jadi kalau saya lihat sini cd par www.ls, ya. Nah, itu ada cd slims ls. Kemudian di sini dia. Kalau Anda lihat misalnya, biar saya bocorin, ya, cd config ls. Kemudian di situ ada namanya apa itu? Ya, di sini coba cd nano engine etc, kemudian engine x, kemudian set available, kemudian slim. Kalau Anda lihat ini dia, inilah IP-nya tadi. Jadi bisa Anda lihat, ya. Ini dia. Jadi bisa Anda lihat tadi. Mana tadi slim itu? Ini dia. Portnya mana ini? 8282. Kalau di online kan ya tinggal buat ininya aja. Ini kan yang dynamic gitu, ya. Artinya apa? Ya belum punya IP statis yang benar kita di sini gitu, ya. Kita belum punya IP yang statis di kampus ini, makanya saya buat aja. Tetapi kalau misalnya datang Anda ke perpustakaan, Anda akses misalnya alamat IP ini dengan satu network yang sama, maka inilah yang terbuka. Kenapa dia nggak di online kan di sini? Karena bandwidth internet ini belum bandwidth internet di kampus belum memadai. Emang berapa bandwidthnya yang memadai? Tergantung, ya. Kalau yang namanya sistem, ada namanya sistem download, ada upload, itu bandwidthnya itu haruslah normal. Misalnya yang ini saya lakukan yang namanya, ini misalnya saya ketikkan sini misalnya SPK sistem, atau ya SPK saya ketik dulu sini. Ada nggak ada kayaknya, karena SPK itu kan bukan itu namanya gitu, ya. Saya masukkan misalnya di sini mikrotik misalnya, mikrotik. Ada nggak buku mikrotik? Ini ada nih mikrotik, ini banyak bukunya. Ini sebenarnya si server itu yang melakukan apa dia? Pada saat kita masukkan, dia itu melakukan upload. Download dia. Jadi ada proses download dan upload. Misalnya Anda menonton apa namanya? Menonton video, menonton di YouTube misalnya. Itu servernya YouTube itu mengupload atau mendownload. Anda menonton YouTube misalnya. Itu servernya YouTube itu, Anda buka YouTube, ya kan? Misalnya ini saya buka YouTube. Ini misalnya saya buka YouTube.
channel Saidi Ramadan, ya kan. Nah, misalnya Anda buka misalnya sini penjelasan tentang cloud computing. Ini misalnya instalasi cloud computing server pada Proxmox. Sebenarnya di sini udah kita buka, ya kan. Dia servernya YouTube itu, oke, baik, atau misalnya di apa kita di handphone kita, apakah dia itu mendownload? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendownload dia. Pada saat kamu misalnya dan sebaliknya, kamu misalnya melakukan mempost sebuah gambar di WhatsApp, apakah pakai data kita itu mendownload atau mengupload? Download juga, Pak. Mengupload lah. Tolong ya. Begitu dia. Jadi kalau kamu misalnya gak masukkan ini misalnya saya masukkan nih. Ini saya masukkan misalnya video ini. Ini saya bilang saya masukkan misalnya ke sini. Pastikan di sini misalnya. Enter. Nah, itu saya itu ngapain? Upload. Mengupload kan? Iya. Mengupload. Memasukkan. Kemudian si server itu melakukan apa? Download apa upload? Download itu menarik, ya kan? Upload itu mengeluarkan gitu kan? Pokoknya paham lah Anda. Jadi bandwidth itu, kalau misalnya kenapa website-website itu kok lelet gitu ya? Misalnya website-website kampus misalnya kok lelet gitu ya? Nah itu dia. Kalau misalnya servernya itu berada di internal gitu ya, berada misalnya di lokasi atau tempatnya, sementara misalnya kapasitas bandwidthnya tidak mencukupi, maka terjadilah istilahnya waiting, terlalu lama gitu. Nah, ketika kamu menempatkan dia di VPS, karena dia kan sudah ada bandwidth, cuman kamu lihat juga bandwidthnya. Kalau kamu lihat ini bandwidth, saya klik nih, ini 100 Mbps. Ini besar, tetapi lihat ini apa namanya? Shared bandwidth. Shared bandwidth lewat lawannya itu adalah dedicated bandwidth. Nah, kalau misalnya di dedicated bandwidth, Anda sekarang punya jalan SM Raja itu. Kamu sendiri yang punya jalan SM Raja, mau pergi pagi, mau pulang petang atau pulang jam 5, nggak ada masalah, nggak ada macet. Tetapi kalau kamu misalnya SM Raja itu dia sifatnya kayak share bandwidth, ya kan, logikanya misalnya, analoginya misalnya gini ya, jalan SM Raja itu lihatlah misalnya kalau misalnya pagi-pagi banyak yang berangkat, sore lagi banyak yang berangkat, apa yang terjadi? Ya macet. Makanya gak heran ada namanya website itu kok nggak bisa diakses ya, kok lama kali mutarnya gitu. Nah, kemudian lihat fasilitas yang digunakan di bulan. Memang dia nggak nampak sih kalau dilihat daripada infrastrukturnya. Makanya pada saat kita menyewa VPS kok murah kali ya gitu ya. Murah seperti ini. Ya alasannya kok kamu lihat speknya bagaimana. Seperti itu dia. Jadi ya, kesimpulannya gini teman-teman semua. Cloud computing itu mudah memahaminya ya. Komputer virtual yang ada di awan, selesai, bisa diakses dengan ya siapapun yang mau akses gitu. Contohnya apa? Google Drive itu bisa Anda akses, Telegram bisa Anda akses. Kemudian lagi layan-layan yang lainnya. Ya masih banyak lagi layan-layan yang nggak bisa kita lihat ya. Artinya situ banyak juga alamat-alamat di internet itu nggak dipublish gitu. Dia berada di traffic internet, tetapi dia nggak dipublish, nggak dipost ke Google gitu. Makanya sebenarnya ya kalau istilahnya kita punya produk, misalnya kita punya sistem, kemudian kita jalankan di internet, bisa aja ya. Artinya secara lokal, dia lokal ya. Misalnya kayak Bank Sumut gitu. Enggak semua orang bisa mengakses Bank Sumut gitu ya. Saya pernah masuk ke Bank Mandiri, yang diakses orang itu cuma alamat IP. Alamat IP seperti ini. Oh, berarti ini lokal host ini. Saya pikir kan Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri. Sekarang namanya kan BSI. Ya kan? Orang itu mengakses seperti ini. Oh, ini aku pikir kemarin itu bankmandiri.id .co.id gitu ya, bsi.co.id. Ternyata orang itu mengakses sebuah alamat IP. Oh, berarti orang itu bekerja dengan localhost. Iya, memang logikanya seperti itu. Kenapa mereka bekerja dalam localhost? Ya tadi risiko ya. Kalau misalnya kamu publish ya kan, itu uang semua, sarang uang. Ada yang
memantau. Oh, ini bisa juga dilihat dari apa trafficnya, data-data apa yang lewat, maka bisa nanti diretas oleh ya para hacker. Jadi itu dia. Jadi cloud computing itu ya ada yang di online kan, ada juga yang di offline kan. Tetapi offline dulu baru online. Anda jangan salah kaprah misalnya. Anda pikir semua itu yang online itu apa namanya? Yang online itu udah cloud computing. Ya memang sudah cloud computing. Tetapi yang offline itu cloud computing juga enggak itu? Yang offline ya yang dia sifatnya offline seperti ini cloud computing juga enggak? Ya kalau misalnya dikaitkan dengan tadi cloud itu kan artinya awan nih, komputasi awan. Misalnya yang ini cloud computing enggak nih? Ini local host, inilah yang namanya intranet ya, di dalam jaringan lokal. Lawan intranet itu adalah internet ya, ataupun offline ataupun online ya. Tetapi pada dasarnya offline dulu baru online kan gitu. Kalau online duluan baru offline ya biasa, ini bisa di online kan juga, tinggal kita memiliki namanya IP public. Misalnya saya akses misalnya cloud ya, cloud unip BD misalnya, ini saya akses misalnya, ini udah saya kemarin saya hubungkan ya, udah saya coba, ternyata bisa diakses online. Nah ini akses online, ketika Anda akses ini pun di handphone Anda ataupun di laptop kalian di sana pasti bisa, cuman kan harus masuk login. Jadi memang di fasilitas ini memang saya lengkapi juga loginnya supaya nggak sembarangan masuk ke dalam. Nah ini karena ini termasuk rumah data Universitas Budi Dharma, rumah data kampus itu. Jadi kemarin itu saya lakukan ini, saya install ini di cloud computing servernya itu menggunakan Debian, tetapi dia berada di dalam main servernya itu adalah Proxmox. Jadi ini udah cloud computing, ketika kita akses dia ya kan, ya bisa, misalnya dosen-dosen yang lain menggunakan ini bisa. Masalahnya ini adalah seperti Google Drive, ada namanya sini download, ada namanya upload. Ketika kamu mengupload, maka dia akan mendownload. Ketika kamu download, maka dia akan upload, gitu dia. Jadi ketika saya login di sini, ya kan, ketika saya login di sini, ini sekarang saya mau upload data, klik di sini upload. Ini sekarang saya misalnya upload nih data skripsi, ini saya upload nih. Ini 2 menit, dia akan mengupload data sekitar hampir 1 giga. Inilah durasinya dia mengupload ke server ini. Jadi server itu melakukan apa? Server itu melakukan download. Saya mengupload berarti itu mendownload. Kalau misalkan apa yang ada di sini, ini saya buka ini misalnya, ini saya buka ini data Serdos, ini data saya. Saya buka ini. Nih, saya buka. Berarti si server itu melakukan apa? Melakukan upload. Begitu dia. Jadi Anda harus mengerti yang namanya bandwidth. Ya, itulah tadi bandwidth tadi. Kenapa internet lambat? Anda harus paham tentang bandwidth. Nah, itu dia. Kalau nonton YouTube Anda, berarti server YouTube itu melakukan Download, Pak. apa? Download, Pak. Handphone Anda melakukan apa? Download. Nah, itu makanya kalau di IndiHome ya, kalau IndiHome itu banyakan besaran download daripada upload. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu ya kebanyakan melihat gitu ya, membaca, makanya lebih besar gitu. Tetapi ada yang namanya dedicated. Dedicated itu sama ya, sama dia. Misalnya 100 gitu. Uploadnya 100, downloadnya 100. Makanya itu memang untuk server atau misalnya untuk server istilahnya ada input, ada input, kemudian ada download, ada uploadnya, seperti itu dia. So, ini termasuk daripada software layanan cloud ini. Ada namanya sini proses download, ada proses upload. Jadi teman-teman semua ya, mungkin Anda bisa menggambarkan kira-kira judul yang tepat nanti untuk penelitian Anda. Bukan berarti saya mengajak ya sekaligus juga saya mengajak Anda bertergambar cocoknya judul yang diangkat sesuai dengan mata kuliah ini bisa nggak seperti ini. Pasti bisa ya. Misalnya di suatu perusahaan itu, misalnya katakanlah misalnya di sekolah bisa diterapkan nggak ini? Bisa ya. Misalnya membuat backup ya, backup penerapan cloud computing ya pada
sekolah ya, pada perusahaan boleh, ABC berbasis, misalnya berbasis Nextcloud ya, atau OnCloud, karena yang ini adalah Nextcloud. Nah, atau kalau misalnya yang umum buat namanya sini berbasis open source. Nah, ini sudah jadi satu judul. Kamu lihatlah di sana ya, ada nggak sistem seperti ini, ada nggak sistem istilahnya, perlu nggak ya seorang karyawan ataupun membackup data-data mereka, perlu nggak itu? Macam saya lah misalnya, saya punya laptop, data saya simpan di sini. Udah saya simpan di sini, saya simpan misalnya di Google Drive gitu ya. Saya simpan lagi di Google Drive. Udah saya simpan di Google Drive, saya simpan lagi di Telegram. Kok boros sekali nyimpan seperti itu? Untuk apa disimpan-simpan seperti itu datanya? Untuk cadangan. Jadi sebenarnya cadangan ya. Cadangan, kenapa dicadangkan? Anda kenal nggak yang namanya virus? Ada namanya virus Trojan, ada namanya malware, ada namanya ransom. Ransom itu mengancam ya. Nah, kalau misalnya saya pernah kena ransom ya. Itu kenapa kita kena ransom? Kita bermain dengan internet, buka ini, buka file ini. Ternyata kita itu diserang. Ini ransom itu tuh dibuat oleh orang India ya. Jadi laptop kita itu macam di encrypt semua. Saya pernah mengalaminya. Jadi mereka meng-email kita, kamu harus membayar, kemarin kalau nggak salah sekitar 1.500.000. Kamu harus transfer ke sini. Nanti saya kasih kuncinya katanya. Ya, di-emailkan ke email saya. Kemudian saya baca lagi referensi yang lain, jangan pernah kita mengirimnya karena itu memang ulah daripada hackernya. Nah, seperti itu dia. Jadi alhasil data saya hilang. Nah, ya buat apalagi gitu ya. Ternyata dengan itu karena saya masih ada backup ya selamat gitu. Ya, sama halnya nanti Anda skripsi. Skripsi itu apa skripsi ataupun KP. Ya bisa saja misalnya data-data kalian itu hilang. Siapa yang jamin data kalian itu aman? Makanya lakukan backup yang sebanyak-banyaknya. Nggak bisa di hardware, buat di software. Nggak bisa di website, buat juga misalnya di layanan FTP. Kamu buat misalnya servermu di internet. Kamu misalnya beli VPS di internet, buat komputer virtualmu di internet. Untuk apa komputer virtual di internet? Kan sudah ada laptop. Apakah laptop itu bisa kamu bawa terus? Kan gitu. Makanya hadirnya teknologi cloud computing itu sebenarnya ya untuk melakukan redundant atau sebenarnya itu backup gitulah ya. Jadi supaya kita itu ya nggak gampang istilahnya jadi masalah. Misalnya ketika kita langsung ada masalah, kita itu langsung down. Bukan seperti itu. Jadi kita itu harus membuat backup. Oke, mungkin untuk tentang cloud computing ya, ada yang mau ditanyakan?